Itu sebabnya seluruh rangkaian ibadah kami sepenuhnya kami serahkan dalam tengah pengasihan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu akan berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita percaya saat ini ada sukacita yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia yang berikan kita sukacita yang luar biasa. Haleluya, sama-sama. Beriku kegirangan, Amin. dan sukacita melimpah. Ada minyak yang baru. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, sama-sama kita katakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia yang berjanji, Dia selalu memberikan sukacita bagi kita. Kita terima saat ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Berjanji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang ku nanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuh ayat terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, cita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Sekali lagi katakan. Haleluya, Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersorak bagi Dia, sebab Dia berikan sukacita bagi kita. Amin. Janji Tuhan, Iya dan amin bagi kita. Kembali katakan kepada Tuhan. Haleluya, ku terima. Janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuh yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahkan Rohnya yang berikan kekuatan bagi kita, men. Masih siap bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Dasar dan yang Tuhan berikan. Bukti nyata penyertaan Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Syukur lu bagi Yang ku harapkan, Terima kasih. bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan tuh kekuatan, Amin. untuk melakukan perkara yang hebat. Ada Rohnya. Bersama Rohmu Ada kemenangan. ku pasti menang. Ini namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak Sorak dengan senang hati. siap-siap. Puji Tuhan. Tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati. Raja keagungan, Raja Sama-sama. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Yesus Raja. Kau Raja keagungan kami Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Dia Raja yang besar. Silakan duduk sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Segala pujian bagi Dia. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih. Terpujilah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tak pernah dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Terima kasih buat janji-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Kembali dari awal pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, Dan tak pernah dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sebab Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kembali katakan. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Sebab janji-Mu tidak akan pernah berubah bagi setiap kami yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berikan hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Hati yang terbaik, hati yang tulus untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, kita persiapkan seluruh hidup kita bagi Dia. Kita buka hati yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang terbaik bagimu kekasihku. Terima kasih. Terimalah korban persembahanku. Biarlah korbanku ini berkenan kepadamu. Sampai di hadiratmu dan ku kan lihat kemuliaanmu. Ku berikan. Mari dengan kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Yang terbaik Amin. Ya Tuhan. bagiku Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah korban persembahanku. Biarlah korbanku ini berkenan kepadamu. Amin. Haleluya, sama-sama kita katakan yang terbaik. Haleluya. Oh, Yesusku. Amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh katakan yang terbaik. Haleluya. Untuk perang selanjutnya dengan segala hormat kami serahkan kepada Tuhan Bapak Gembala. Haleluya. Sampai di hadiratmu dan ku kan lihat kemuliaanmu. Yang terbaik dari ku persembahkan ya Tuhan. Sebab ku cinta Kau lebih dari segalanya. Biarlah korban sampai di hadiratmu dan ku kan lihat. Sekali lagi bersama-sama katakan yang terbaik dariku ku persembahkan. Sebab ku cinta Kau lebih dari segalanya. Biarlah korban sampai di hadiratmu dan ku kan lihat dan ku kan lihat kemuliaan. Oh, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih buat kesempatan dan anugerah yang Tuhan beri, sehingga kami boleh datang menghampiri Tuhan, menaikkan segala pujian, pengagungan dan penghormatan kami sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan yang Tuhan masih percayakan. Supaya oleh semuanya itu kami juga diberi kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan juga melihat keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bahkan juga kami akan melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang masih terus memelihara sampai hari ini. Biarlah kemurahan demi kemurahan terus semakin melimpah. Dan hati kami semakin kagum akan Tuhan. Sehingga rasa syukur, pujian, pengagungan, penghormatan dan sesembahan kami semakin kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini ya Bapa. Hati kami juga tetap rindu haus akan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan pengajaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapan Roh-Mu turun atas kami supaya kami dapat menangkap dengan baik. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menguasai seluruhnya, baik roh, jiwa dan tubuh kami. Ruangan ini, bahkan pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita. Yang oleh karena kasih dan rahmat Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Kita dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, saya menyapa seluruhnya kita, baik yang di ruangan ini maupun juga mungkin saudara yang mengikuti ibadah kita melalui channel kita GBI UCM Batam. Biarlah kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus semakin melimpah untuk memberkati kita di dalam limpah kasih dan anugerahnya. Saudara, sehingga kita boleh terus semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Dia, pengenalan kita juga terus semakin meningkat, sampai kita dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuan Kristus. Di tengah-tengah ibadah kita yang selalu kita tekuni setiap minggu, kita kiranya sangat merindukan karya Tuhan terus semakin bertumbuh, semakin meningkat untuk memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan saya masih menyampaikan tema firman Tuhan yang sama dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu dalam seri yang sudah kita ikuti, yaitu ibadah yang berkenan. Yang dikutip dari kitab Ibrani dari pasal yang ke-11 dari ayat 4 dengan ayatnya yang ke-8. Ini ya mengenai ibadah ataupun persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Ya sudah, sebagai suatu persembahan ataupun ibadah yang lebih baik dari persembahan ataupun ibadahnya Kain. Ya, sehingga Tuhan berkenan. Apa yang membedakan ibadah Habel dengan ibadah Kain adalah iman. Ya, sebab tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah, katanya. Saya kutip kembali nats firman ini ya supaya kita ikuti kelanjutan seri firman Tuhan mengenai ibadah yang berkenan. Ibrani pasal 11 dari ayat. Demikian firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya Ya, terus. bahwa ia benar. Ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, dikatakan bahwasanya Habel mempersembahkan persembahan ataupun ibadah yang lebih baik dari kakaknya ataupun saudaranya Kain.
Ya, oleh sebab itu, maka ibadah persembahannya dikenan Allah. Dibenarkan oleh Allah. Yang walaupun dia sudah mati, namun ya persembahannya, ibadahnya masih berbicara. Artinya masih memberikan kesaksian. Ya, bahwasanya ibadah Habel itu dikenan Tuhan. Ibadah Habel itu benar dalam pandangan Tuhan. Ibadah Habel itu mempermuliakan Tuhan. Apa bedanya dengan ibadahnya Kain? Ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini yang membedakannya, yaitu iman. Maka dikatakan tadi ayatnya yang keempat. Saudara perhatikan sekali lagi. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Karena iman. Ya. Kain juga mempersembahkan persembahannya. Kain juga beribadah. Tetapi tidak ada unsur iman. Berbeda dengan Habel. Habel mempersembahkan persembahannya. Habel beribadah, Habel melakukan sesuatu didasari dengan iman. Maka Tuhan berkenan, persembahannya dilayakan Tuhan, dibenarkan Tuhan, dan masih terus menjadi kesaksian. Jadi kalau kita beribadah dengan iman, maka ibadah kita dikenan Tuhan, dan ibadah kita itu menjadi kesaksian untuk generasi-generasi yang akan datang. Ini yang membedakannya dengan ibadahnya Kain. Saya sudah terangkan ini pada minggu yang lalu. Iya, betapa pentingnya unsur iman di tengah-tengah ibadah pelayanan yang kita persembahkan. Dan saya masih lanjutkan pada kesempatan ini. Saudara, tetapi sebelum kita berbicara tentang iman, ya, saya sedikit menyampaikan tentang ibadah dulu. Ya, tentang ibadah. Ya, sebab persembahan yang dipersembahkan oleh Habel ini berbicara tentang ibadah. Ya, kalau kita bicara tentang ibadah, apa itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya, supaya kita mengerti dulu ya tentang ibadah ini. Jangan nanti kita mengira ibadah itu, ya kita masuk satu puji-pujian, ya lalu ya kita bersyukur, doa pembukaan, pujian sukacita, masuk lagi pujian penyembahan, kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa menyembah, ya pulang. Itu ibadah. Saudaraku, kita harus mengerti, memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu adalah sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah. Sikap penghormatan dan sikap ketundukan ataupun ketaatan kita kepada Tuhan, itulah ibadah. Maka dimanapun kita bisa beribadah. Ya. Dan ada ibadah secara pribadi, ada ibadah secara kelompok. Tetapi inti yang dimaksud dengan ibadah itu adalah sikap penghormatan kita kepada Tuhan dan sikap ketundukan atau ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ya, jadi walaupun kita menyelenggarakan ritual ibadah, ada puji-pujian, ada penyembahan, ada doa, ada pemberitaan firman Tuhan. Ya, saudara, ya bahkan ada musik-musik yang dipersembahkan. Tetapi kalau tidak ada sikap penghormatan kepada Tuhan, itu bukan ibadah yang dikenal. Ya. Saya memberikan tema tadi adalah ibadah yang dikenal. Ya, ibadah yang berkenan. Adakah ibadah yang tidak berkenan? Banyak. Ya, banyak. Dalam Amos pasalnya yang ke-5, sudah,
Ibadah Israel itu dibenci Tuhan. Kenapa ibadahnya dibenci? Karena mereka bertekun dalam ibadah, mereka melakukan ritual-ritual ibadah, mempersembahkan persembahan-persembahan, membawa persepuluhan, membawa korban khusus, tetapi karakter yang orang yang beribadah tidak mendukung ibadahnya. Maka karakter orang yang beribadah harus sejalan dengan ibadahnya. Ketika mereka beribadah tetapi tidak sejalan dengan karakternya, Tuhan berkata, aku benci ibadahmu. Ya. Aku tidak menyukai. Ya. Adakah ibadah yang lain? Ada. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang percuma. Ya. Baik Matius pasal 15 maupun Markus pasalnya yang ke-7, Tuhan berkata melalui firman-Nya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Percuma mereka beribadah. Kenapa percuma? Karena mereka mengesampingkan firman-Ku demi menegakkan adat istiadatnya. Jadi ada ibadah yang dibenci Tuhan, ada ibadah yang percuma, ada ibadah yang lain ada. Namanya ibadah yang sia-sia. Dalam kitab Yakobus dikatakan ibadah yang sia-sia. Kenapa ibadahnya sia-sia? Karena mereka beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ya, tidak mengekang perkataannya, mulutnya tidak bersunat. Nanti saudara boleh baca dalam Yakobus 1 ayat 26. Sehingga ibadahnya sia-sia. Karena tidak mengekang lidahnya, perkataannya, mulutnya tidak bersunat. Maka ibadahnya sia-sia. Oleh sebab itu, ya, tentu kita sangat merindu ibadah kita. Ibadah yang dikenan oleh Tuhan seperti ibadahnya Habel. Amin. Ya, maka yang pertama-tama kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan ibadah. Beribadah itu adalah sikap hormat dan ketundukan kepada Tuhan. Saya kutip dari Mazmur 95 dulu. Mazmur 95 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ini berbicara tentang ibadah. Ya, beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena Tuhan itu Allah yang mencipta. Kenapa kita beribadah? Karena Tuhan Allah itu adalah gembala yang menuntun kita domba-dombanya. Kenapa kita beribadah? Karena Tuhan Allah itu yang memiliki kita, yang menjadikan kita. Coba dari ayat pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Ya. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Terus. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Ya, terus. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ini kan datang beribadah. Mari kita datang bersorak-sorai. Mari kita datang bersorak-sorai bagi gunung keselamatan kita. Mari kita datang menghadap wajah Tuhan dengan nyanyian syukur. Bahkan dengan nyanyian mazmur. Ya, ini kan ajakan untuk beribadah. Ya, kenapa? Ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Sebab Dia adalah Allah yang besar. Terus. Dan Raja yang besar mengatasi segala Dia Allah. Raja mengatasi segala Allah. Terus. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Ya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Ya, terus. Kepunyaannya laut. Ya. Dialah yang menjadikannya. Ya. Dan darat tangannya lah yang Ya. membentuknya. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Dia yang menjadikan laut dan darat. Gunung-gunung pun kepunyaannya. Amin. Maka dalam ayat pertama sampai kepada ayat yang kedua, kita diajak untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dilanjutkan ayatnya yang ke-6, diteguhkan lagi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Terus. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Terus. Sebab Dialah Allah kita. Dia Allah kita. Kitalah umat gembalaannya. Iya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi kenapa kita beribadah? Sebab Dia adalah Allah kita. Kita adalah dombanya. Dia adalah gembala kita. Amin.
Ya, oleh sebab itu kita harus datang beribadah kepada Dia. Tetapi bicara tentang ibadah, itu bicara dengan, itu menyatakan sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan. Maka lihat di situ perikopnya. Perikopnya adalah Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. apa? Hormatilah Tuhan dan taatilah. Iya. Jadi beribadah itu adalah sikap hormat dan tunduk kepada Allah. Ya. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita. Dia adalah gembala kita. Dialah pemilik laut dan darat, bahkan gunung-gunung. Dialah yang menjadikan kita. Dia Allah yang besar. Dia raja di atas segala raja. Maka tadi diajak, mari kita bersorak-sorai. Mari kita bersuka cita. Mari kita bermazmur. Mari kita menaikkan nyanyian syukur. Dengan penuh penghormatan. Ya. Maka beribadah itu, yang dimaksud dengan beribadah adalah sikap hormat dan tunduk kepada Allah. Maka kalau kita beribadah, belajar memberi hormat kepada Tuhan. Belajar bersikap hormat kepada Tuhan. Belajar tunduk kepada Tuhan. Ibadah itu, saudaraku, kita nyatakan melalui korban persembahan. Sama seperti Habel. Ya. Habel beribadah, dia menyatakan ibadah itu ya, melalui korban persembahan. Ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, ibadah kita itu kita nyatakan, kita tunjukkan ya, melalui korban yang kita persembahkan. Kalau dulu yang dipersembahkan itu adalah binatang. Kalau dulu dalam perjanjian lama yang dipersembahkan itu adalah ya binatang. Binatang ini yang dikorbankan. Apakah lembu, domba? Ya, saudara, itu disembelih. Lalu darahnya itu dipercikan. Ya, baik kepada alat-alat ibadah maupun juga kepada orang yang beribadah. Sebagai tanda pengudusan ataupun pengampunan. Lalu korban itu yang sudah disembelih, ya, itu dikuliti, lalu dipotong-potong, lalu dibakar di atas mezbah. Ketika itu dibakar, maka itu memberikan keharuman bagi Tuhan. Maka Tuhan disenangkan. Tuhan senang akan korban yang demikian. Ya. Dan itu dilakukan dengan iman. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita tidak perlu lagi mempersembahkan binatang. Sebab Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya. Menggantikan korban-korban binatang. Darahnya tercurah. Ya. Ketika darahnya ini tercurah, maka darah inilah yang akan kita peroleh, kita yakini, kita percayai. Kita orang yang datang kepada Tuhan, darahnya ini yang kita percayai menyucikan dosa kita. Dimulai dari hati nurani. Ya, oleh darah Kristus yang menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Amin. Lalu tubuh Yesus, ya, itu bagaikan dikorbankan, bagaikan dilukai, bagaikan dipotong-potong dengan dicambuk, dipaku, ditombak, dimakotai duri. Ya, tubuhnya itu betul-betul dihancurkan bagaikan dipotong-potong. Kalau Efesus pasal 5 ayat 2 mencatat, dengan jalan demikian, ia bagaikan korban yang harum bagi Allah. Dan itu dilakukannya hanya sekali.
Tetapi berkesinambungan terus-menerus berlaku sampai hari ini. Sampai dia datang kembali bagi setiap orang yang terbuka hati. Amin? Iya. Jadi ketika ia mengorbankan tubuhnya, darahnya tercurah menyucikan dosa kita. Dan tubuhnya itu kita terima. Kalau Yohanes pasal yang ke-6 mencatat, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Ketika kita memakan dagingnya, menerima tubuhnya, maka kita beroleh hidup. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup. Jadi darahnya menyucikan kita, tubuhnya memberikan kita hidup. Memberi kekuatan. Kalau kita makan dagingnya, ya sudah, maka itu akan memberikan kita pertumbuhan. Ya, kalau kita terima tubuhnya, maka itu akan memberikan kita pertumbuhan. Tubuhnya itu sebenarnya melambangkan firman ini. Yang menjadi makanan bagi kita. Memberi hidup, membuat kita kuat, memberikan pertumbuhan rohani. Iya. Jadi kalau dulu korban binatang dalam perjanjian baru, Yesus sendiri sudah menjadi korban. Ya, sudah menjadi korban. Dan ini yang akan kita terima. Saudaraku, ibadah itu kita nyatakan melalui korban yang kita persembahkan. Tetapi korban yang dipersembahkan itu adalah korban yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya. Habel mempersembahkan dari hasil ternaknya. Sama-sama mempersembahkan. Sebagai bentuk ibadah. Tetapi persembahan itu harus yang terbaik. Karena kita mempersembahkannya kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta, gembala kita, pemilik kita. Amin. Lebih lagi, sebagai bentuk penghormatan kita, maka kita mempersembahkan yang terbaik. Ya, siapapun yang kita hormati, kita akan selalu memberi yang terbaik. Contohnya kita kedatangan tamu. Apakah tamu ini orang tua kita, paman kita, tulang kita, keluarga kita. Tetapi itu adalah keluarga yang kita hormati. Biasanya kita memberi yang terbaik. Ya, buat makanan yang terbaik. Ya, saya tahu juga ya di antara saudara jemaat-jemaat Tuhan, ya beberapa orang yang mengerti, beberapa keluarga juga yang memahami. Ya kadangkala karena menghormati kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kadang juga saudara memberikan sesuatu kepada kami dengan pemberian dalam tanda penghormatan. Ya mungkin komsel di rumah saudara, ya saudara buat sesuatu menu, ya sebelum komsel saudara sudah antar duduk. Oh ini untuk Pak Gembala. Ya, itu saudara lakukan kan karena bentuk penghormatan saudara. Ya, coba kalau saudara tidak menghormati. Ya, memang saudara beri juga selesai komsel. Ya, minyak sudah habis, dagingnya sudah habis, ya, gorinya sudah habis, yang ada tinggal kuah-kuahnya. Ya sayang dibuang, antarlah ini kepada Pak Gembala. Ya, ini jemaat yang tidak mengerti menghormati. Ya, tetapi saya percaya kita yang mengerti menghormati pasti akan memberi yang terbaik. Ya, kalau ada pejabat negara mungkin yang datang ke rumah kita bertamu, kita sudah janjian, saudara buat yang terbaik. Kopi yang paling baik, ya. Mungkin juga ada snacknya, beri snack yang terbaik. Sebagai bentuk penghormatan. Iya.
Jadi kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan, maka kita memberi yang terbaik. Maka Tuhan menuntut pada zaman Nabi Maleaki. Dalam Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Tuhan berkata, aku ini raja yang besar. Aku ini Tuhan. Kalau aku ini Tuhan, mana tanda takutmu? Kalau aku ini Bapa, mana penghormatanmu? Kenapa kamu membawa korban yang cacat, yang buta, yang timpang, kata Tuhan. Jadi kalau kita menghormati seseorang, kita akan memberi yang terbaik. Haleluya. Maka istri-istri pun kalau hormat kepada suaminya, dia akan beri yang terbaik kepada suaminya. Ya. Dia akan beri yang terbaik. Saudara tidak akan kasih suamimu makan kerak nasi. Apalagi giginya. Sebelah sini sudah habis. Gigi geraham sini sudah habis. Sebelah sini pun sudah habis. Makan putih lagi. Asal ngopa didit. Iya. Tapi saudara paksakan kasih makan kerak. Ya. Di depan sudah gigi palsu. Sudah gigi palsu. Tapi saudara kasih tulang sop. Nggak mampu lagi dia. Mau gigi yang mana dibuat untuk menariknya? Sudah susah. Mula kana songonia tong tolor nama tempe, tahu, 3T. Nah. Jadi kalau kita hormat kepada suami kita, kita pasti akan memberi yang terbaik. Ya. Buat yang terbaik. Ya. Maka istri yang terbaik nanti di Natal ini pasti akan belikan baju suaminya yang terbaik. Ameton. Kan gak ada yang amin kan? Dalam hatinya, tergantung setoran Pak Game. Ya. Kalau suaminya dihormati, dia akan buat yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Sama dengan kepada Tuhan. Karena kita hormat kepada Tuhan, ya. Bentuk penghormatan kita itu kita lakukan dengan persembahan. Ya. Ibadah. Ya. Tetapi karena kita menghormati Tuhan, maka persembahan yang kita persembahkan itu pun yang terbaik. Keluarga Imam Eli dihukum Tuhan. Karena keluarga Imam Eli tidak mengerti menghormati Tuhan. Baik anak-anaknya, termasuk Imam Elinya. Sampai Tuhan berkata begini kepada Imam Eli. Karena engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Maka Tuhan menghukumnya. Jadi ibadah itu adalah bentuk penghormatan kita, sikap hormat kita kepada Tuhan. Yang kita tunjukkan melalui korban persembahan yang kita bawa. Maka korban persembahan yang kita bawa itu harus yang terbaik. 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Iya. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku Iya. yang telah kuperintahkan? Terus? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Iya terus. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ini teguran Tuhan yang begitu keras kepada Imam Eli. Ya. Kenapa engkau tidak menghormati aku? Melalui korban-korban persembahan itu, kata Tuhan. Kenapa justru engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku, kata Tuhan.
Tuhan menghukum keluarga Imam Eli termasuk anak-anak? Karena anak-anaknya tidak menghormati Tuhan. Maka jemaat-jemaat Tuhan, mari kita juga mengajar anak-anak kita untuk mengerti menghormati Tuhan. Melalui ibadah, melalui persembahan yang kita persembahkan. Ya, sehingga ini dihukum Tuhan. Coba terus. 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Apa Allah katanya? Israel. Ya. Sesungguhnya aku telah berjanji, Terus. keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ya, ini janji Tuhan sebelumnya. Ya. Janji Tuhan sebelumnya, engkau dan keluargamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi Demikianlah firman Tuhan. ya, Jauhlah hal itu daripadaku. Tuhan mengubah keputusannya. Kalau dulu aku berjanji, keluargamu akan tetap di hadapanku, keluargamu akan kuberkati, keluargamu akan kupelihara. Tetapi sekarang jauh hal itu. Kenapa? Karena engkau tidak mengerti menghormati Tuhan. Anak-anakmu tidak mengerti menghormati Tuhan. Maka Tuhan rombak janjinya. Kalau dulu aku berjanji akan memelihara dan memberkati keluargamu, sekarang tidak lagi, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Terus. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. siapa yang menghormati aku akan dihormati, kata Tuhan. Tetapi siapa yang menghina aku, siapa yang merendahkan ibadah, siapa yang tidak hormat dalam ibadah, ini akan dipandang. Karena bicara tentang ibadah, itu adalah sikap penghormatan dan ketundukan kepada Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Terus 31. Sesungguhnya akan datang waktunya Terus. bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu Ya. dan tangan kekuatan kaummu, Ya. sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. akan kupatahkan, kata Tuhan. Sehingga tidak ada kakek di tengah-tengah keluarga. Artinya nggak akan ada yang melupakan. Nggak ada yang melupakan. Dan sama betul. Saya betul yang saya. Tidak akan melupakan. Sehingga tidak ada kakek. Semua akan dibuka. Karena tidak mengerti menghormati Tuhan melalui ibadah. Keluarga Imam Eli. Maka apabila sangat penting untuk mengerti memahami tentang ibadah ini, supaya kita dapat mempersembahkan ibadah yang berkenan. Sampai ibadah kita itu ibadah yang dibenci, ibadah yang percuma, ibadah yang sia-sia. Ya. Tetapi kita pun tentu merindu ibadah kita layak dan berkenan. Berbeda dengan yang lain, seperti ibadahnya Habel. Ya, karena kalau kita bicara tentang ibadah, tentu ada berkat ibadah. Ya, apa berkat ibadah? Yang pertama-tama, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Pemeliharaan Tuhan untuk masa depan kita. Kalau Ulangan pasal yang ke-11. Ya, Ulangan pasal 11, ayat 13, 14, dan 15. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang kupirmankan dan mentaatinya, serta beribadah, kata Tuhan. Ya, maka aku akan mendatangkan hujan pada awal dan hujan pada akhirnya. Sehingga engkau dapat mengumpulkan hasilnya dan engkau akan makan sampai kenyang. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Ayat 13. Ulangan 11 ayat 13.
Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya, terus. sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu Ya. dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu Ya. dan dengan segenap jiwamu. Segenap jiwamu. Ya. Jadi kalau hari ini kuperintahkan kepadamu dan engkau mendengar dan mengasihi Tuhan Allah. Bentuk kasih kepada Tuhan adalah menuruti firman. Iya kan? Ya, bentuk kasih kepada Tuhan mentaati. Ya, itulah ibadah. Taat, tunduk. Ya. Dan kamu beribadah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka terus. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Ya, hujan. Hujan awal dan hujan akhir. Ya. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, Ya. anggurmu dan minyakmu. Ya, ini. Sehingga Tuhan mendatangkan hujan. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal memberi pertumbuhan, hujan akhir memberi hasil. Ya, jangan di awal datang hujan, tumbuh. Tapi di akhir nggak datang, gagal panen. Seperti di beberapa daerah. Ya, yang sudah kita tahu melalui berita media-media. Banyak yang gagal panen. Kenapa? Ya, di awal datang hujan, memberi pertumbuhan, tetapi di akhir nggak datang, gagal. Ya, atau di awal dia nggak datang, ya sudah ditabur benih, tetapi hujan nggak datang, nggak tumbuh. Ya, kalau nggak tumbuh, apa yang mau dipanen? Ya, jadi ini adalah sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Dipelihara sehingga ada hasil panen. Ya, di awal sampai akhir. Amin. Ya, jangan di awal diberkati Tuhan, di akhir tidak. Ya, di awal kita membuka usaha diberkati Tuhan. Ya, tetapi lama kelamaan tutup. Ya, jangan di awal kita sudah diberi pekerjaan, kita menikmati berkat Tuhan. Tetapi di akhir gagal. Ya. Tetapi Tuhan berjanji bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, berkatnya dipelihara Tuhan. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Diberkati dari awal sampai kepada akhirnya. Terus 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Terus. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Dipuaskan Tuhan. Ini berkat ibadah. Ya, saudara. Ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam nikah kita. Dari awal sampai kepada akhir. Bagaikan hujan awal dan hujan akhir. Berkat ibadah itu luar biasa. Kalau dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18 mencatat, aku akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ya, Tuhan buat perbedaannya. Ya, tentu nikah kita pun nikah yang beribadah dengan yang tidak beribadah beda. Keluarga yang beribadah dengan yang tidak beribadah, Tuhan buat perbedaannya. Ya. Kita keluarga yang beribadah, suami, orang yang beribadah, istri, orang yang beribadah, anak-anak juga orang-orang yang beribadah, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hormat kepada Tuhan, tentu akan Tuhan buat perbedaannya. Dengan keluarga-keluarga yang tidak beribadah, keluarga-keluarga yang tidak hormat kepada Tuhan. Ya. Yang walaupun mungkin sama-sama melayani, tetapi kalau tidak memiliki penghormatan kepada Tuhan, Tuhan buat perbedaannya. Ya. Keluarga Imam Eli melayani. Ya. Keluarga Imam Eli tinggal di bait suci, tetapi tidak memiliki penghormatan kepada Tuhan. Tuhan buat perbedaan. Ya, dengan Samuel. Iya, saudara yang terkasih,
Ya. Jadi orang-orang yang beribadah dengan benar, orang-orang yang menghormati Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Orang-orang muda yang hormat kepada Tuhan, anak-anak remaja yang hormat kepada Tuhan, Tuhan buat perbedaannya. Hidupmu dengan yang lain, masa depanmu dengan yang lain. Ya, tidak sama. Keluarga kita, keluarga yang beribadah, walaupun mungkin secara ekonomi kita sederhana, dibanding dengan yang lain, yang tidak hormat kepada Tuhan, walaupun limpah harta benda, Tuhan buat perbedaan. Pasti keluarga kita lebih berbahagia. Lebih sejahtera. Amin. Ya, maka orang-orang muda, mari bangun ibadahmu, rasa hormatmu kepada Tuhan. Cari pasangan hidup pun, cari orang-orang yang beribadah. Haleluya. Ya, jangan mencari orang-orang yang tidak beribadah. Jangan cari pasanganmu dari medsos. Ya, ibadahnya tidak jelas. Ya, jangan karena saudara lihat di medsos atau di profilnya ganteng cantik, wah ini cocok. Ya, lalu mulai chatting-chattingan, kerja di mana di sini, apa posisimu, leader. Jangan menikah karena gantengnya, jangan menikah karena cantiknya, jangan menikah karena uangnya, jangan menikah karena pekerjaannya. Menikah itu nggak bisa makan cinta. Nggak. Kalau saudara menikah, saudara tidak menikah dengan gantengnya. Saudara tidak menikah dengan cantiknya. Saudara tidak menikah dengan pekerjaannya. Saudara tidak menikah dengan uangnya, tidak. Tetapi saudara menikah dengan pribadinya. Dalamnya. Ya. Apakah dia kasar atau lembut? Apakah dia jahat atau baik? Apakah dia sombong atau rendah hati? Apakah dia tukang selingkuh atau setia? Itu yang saudara nikahi. Apakah dia peduli kepadamu atau tidak peduli? Itu yang saudara nikahi. Bukan uangnya, bukan cantiknya, bukan gantengnya yang saudara nikahi, tidak. Tapi pribadinya. Pribadi yang sombongkah atau pribadi yang rendah hati? Pribadi yang pedulikah atau tidak peduli? Pribadi yang lembutkah atau pribadi yang kasar? Pribadi yang jahatkah atau pribadi yang baik? Pribadi yang setiakah atau tukang selingkuh? Itu yang saudara nikahi. Saudara menikah dengan orang ganteng, tetapi kasar. Sakit hati. Saudara menikah dengan orang ganteng, tapi tukang selingkuh. Makan hati. Saudara menikah dengan pribadinya, bukan casingnya. Saudara menikah dengan orang yang malas kerja. Sudah malas kerja, bertingkah lagi. Banyak begitu toh? Ada ibu-ibu yang suaminya malas kerja. Di sini ada? Di sini ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau ngaku. Sudah malas kerja, bertingkah lagi. Sudah nggak mau kerja, mau dilayani seperti bos. Ada suami seperti itu? Ada suami seperti itu? Loh, hohom. Huh? Diam. Udah malas kerja bertingkah. Udah malas kerja. Mau dilayani seperti bos. Ya. Maunya pakaiannya dicuci, disetrika. Makanannya dipersiapkan. Ya. Gak
Nggak cocok di hatinya, harus dibujuk. Sikit-sikit merajuk. Mau tidur harus dipersiapkan bantalnya. Baru dia les-les cap baru tidur. Ada suami seperti itu? Ada ibu-ibu yang punya suami seperti itu? Hah? Ada? Ada di sini? Di sampingmu? Kita mau marah nggak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suami. Sakitnya? Tapi bukan hanya laki-laki. Ya, suami-suami juga banyak ngeluh tentang istrinya. Ya, nggak tahulah Pak istriku ini kenapa, aduh pusing. Kenapa pusing? Keras orangnya. Ya, apalagi maunya aja, ego. Apalagi, aduh. Gak cocok Pak Gen tampilannya dengan keadaannya. Kenapa tampilannya? Aduh, kayak artis. Berapapun uang dikasih habis. Begitu ya? Iya Pak Gen. Dukung dalam doa lah. Taunya hanya bergaya. TikTok. Belanja, salon. Kalau istri model seperti ini, dia lupa penghasilan suaminya. Bisa-bisa di rumah, jangankan satu lemari, jangankan satu kulkas, satu sendok pun bisa-bisa enggak ada. Ya. Ada uang, alis. Ada uang, lipstik. Ada uang, kutek. Pembahas malah no buto. Lupa uang sekolah anak belum dibayar. Padahal udah mau ujian. Pengumuman sudah bolak-balik datang. Kalau tidak dilunaskan sampai bulan Desember, anak nggak boleh ikut ujian. Kebutuhan rumah hanya diharapkan sembako. Tapi di sini kan nggak ada. Masa orang pengajaran masih ada begitu? Tidak mungkin, saya pun nggak yakin. Ya. Jadi jangan menikah hanya karena ganteng dan cantik, uang dan kerja. Jangan lihat kesingnya. Ya, saudara tidak menikah dengan kesingnya, tapi saudara menikah dengan dalamnya. Amin. Ya. Ya. Jangan katakan sudah terlanjur cinta Pak Geng. Sudah terlanjur sayang. Menikah itu tidak bisa makan ganteng. Menikah tidak bisa makan cinta. Enggak. Saudara menikah dengan pribadi. Ya. Maka orang-orang muda cari pasanganmu orang-orang yang beribadah. Amin. Anak-anak gadis cari pasanganmu orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Pemuda-pemuda cari pasanganmu. Cari calon istrimu orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jangan lihat ya casingnya, jangan. Maka Alkitab mencatat kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia.
Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji, puji. Ya. Jadi jangan lihat kesingnya. Ya. Jangan karena saudara melihat alisnya kayak rencong Aceh. Ya. Oh ini cocok ini. Ya. Padahal pergabus. Tahu pergabus? Ya, dusta. Ya. Apalagi kalau laki-laki cari perempuan harus hati-hati. Ya. Karena perempuan banyak pendusta. Iya. Bahkan perempuan lebih ahli berdusta dari laki-laki. Jangan salah itu. Kenapa demikian? Karena perempuan langsung belajar kepada sumbernya, yaitu iblis. Maka perempuan gak bisa didustai. Karena skillnya soal dusta. Maka kalau perempuan berdusta, lebih rapi dari laki-laki. Lebih rapi. Ya. Maka jangan sekali-kali mendustai perempuan. Jangan sekali-kali mendustai istrimu. Ya. Walaupun dia mangguk-mangguk, dia pura-pura. Pura-pura percaya. Saudara di situ, istrimu di sini. Saudara lagi. Dia tanya, lagi ngapain Pak? Ini ada teman kerja. Dia tahu dari sorot matanya. Dia tahu. Saudara chattingan dengan siapa. Ya. Saudara SMS-an dengan siapa. Dia tahu. Walaupun dia pura-pura percaya. Ya. Maka perempuan itu sebenarnya sulit untuk dibohongi, didustai. Kalaupun dia mangguk-mangguk, itu pura-pura. Pura-pura percaya. Nanti dia akan balas dengan kebohongan. Ya, dan kalau perempuan berbohong, lebih rapi dari laki-laki. Maka lebih sering ketahuan laki-laki suaminya bohong daripada perempuan. Betul? Hah? Ya. Suami kan jarang mengetahui kalau istrinya bohong kan? Jarang. Kenapa? Rapi cara kerjanya. Ya. Suami bohongnya sering diketahui istri? Sering. Kenapa? Perempuan lebih ahli. Karena langsung belajar kepada sumber. Haleluya. Haleluya. Tidak usah kita lanjut. Ya, makin susah nanti. Kita kembali kepada tema kita saja. Ya, ibadah adalah sikap memberi hormat yang kita tunjukkan melalui persembahan yang kita bawa. Maka persembahan yang kita bawa sebagai bentuk penghormatan kita, kita membawa persembahan yang terbaik. Kalau dulu yang dipersembahkan itu korban binatang. Tetapi seiring dengan waktu dalam ibadah itu, ya sama seperti pada zaman Daud, ditambahkanlah dalam ibadah itu bukan hanya persembahan korban saja. Tidak hanya binatang saja yang dipersembahkan, tetapi Daud menambahkan dalam ibadah itu seperti puji-pujian. Ya, baik pujian penyembahan, pujian sukacita, bermazmur, dan Daud juga menambahkan musik, dimasukkan musik. Ya, di padang gurun kan ini tidak ada dimasukkan ini. Ya. Ketika imam-imam menyelenggarakan ibadah di tabernakel, di situ tidak ada diiringi musik pujian, tidak. Tetapi pada zaman Daud ini dimasukkan. Ya. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15, ayat 16 sampai kepada ayat 18.
Demikian Satu firman Tawarik Tuhan. 15 ayat 16 dimulai ya. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu Ya. supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, Ya. yakni para penyanyi, Para penyanyi. dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, Gambus. kecapi dan ceracap, Ya. untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Ya. Untuk memperdengarkan. Ya. Lagu-lagu gembira. Ya. Jadi dimasukkan ini. Ya. Nanti saudara lihat ini dalam terjemahan lain. Ya, baik dalam terjemahan ya bahasa daerah, firman Allah yang hidup, ya bahasa sehari-hari, terjemahan lama, atau coba saya kutip sebentar ayatnya yang ke-16 ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Demikian, Ya, Raja Daud memerintahkan agar para pemimpin kaum Lewi menyiapkan rombongan penyanyi dari ya. kaum mereka, Terus, diiringi dengan bunyi alat-alat musik yang nyaring Ya. dan gembira, ya. gambus, kecapi, dan Ya. ceracap. Coba dalam terjemahan apa itu? Terjemahan lama ya? Atau ada? Terjemahan lama? Maka bertitah Daud kepada segala penghulu orang Lewi, Ya. supaya ditentukannya segala saudaranya yang biduan adanya, Terus, ya. dengan pelbagai bunyi-bunyian dan Terus, dandi, bunyi-bunyian. dan kecapi dan ceracap, Iya, terus. dan bermain beramai-ramai, Ya. dan menyaringkan suaranya dengan sukacita hatinya. Ya, ini nyanyian sukacita. Ya, nyanyian dengan ramai-ramai, dengan menyaringkan suaranya dengan sukacita hati. Ya, artinya dari hati, sukacita itu dari hati. Kegirangan itu dari hati. Iya, boleh bahasa sehari-hari? Iya, terjemahan bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia Demikian. masa kini, ya. Daud juga menyuruh para pemimpin orang-orang Lewi itu supaya menugaskan beberapa orang dari suku mereka Ya. untuk menyanyi dan memainkan lagu-lagu gembira Bernyanyi dan memainkan lagu-lagu pada gembira. kecapi dan simbal. Ya, bahkan juga pada kecapi dan juga simbal. Ya, ini kalau di drum ini simbal ini saudara. Jadi ini bunyi yang nyaring. Ya, bunyi yang nyaring. Jadi ini sudah dipakai pada zaman Daud dulu. Dan ini dimasukkan dalam ibadah. Ya. Jadi baik para penyanyi-penyanyi sudah dipersiapkan. Para pemain-pemain musik, termasuk musik-musik yang nyaring, ya, bukan hanya kecapi saja, bukan hanya musik yang lembut saja, termasuk musik yang nyaring pun, ya, itu sudah dimasukkan dalam ibadah. Yang walaupun mungkin masih ada gereja-gereja yang sangat menolak ya dengan musik-musik seperti full band itu, ya tergantung mereka lah. Tergantung ya pemahaman mereka, urusan mereka. Ya, tetapi kalau kita pelajari dalam kitab Tawarik ini sudah dimasukkan Daud dalam ibadah. Ya. Bahkan kembali terjemahan sekarang, kita lanjutkan dulu ayat berikutnya. Ayat 17. Ya. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, Ya. dan dari saudara-saudara sepuaknya, Terus. Asap bin Bareknya, Ya. dari Bani Merari, Terus. saudara-saudara sepuak mereka, Ya, terus. Etan bin Kusaya, 18 dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat tingkat kedua. Zakaria, Ya. Yaziel. Yaziel, Samiramot, Ya. Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masea, Matica, Ya. Elifele, Terus. Miknaya, Ya. dan Obed Edom, Terus. serta Yael para penunggu pintu Ya, gerbang. para penunggu pintu gerbang. Ya. Jadi termasuk Obed Edom ini pun sudah dimasukkan menjadi penunggu pintu gerbang, penerima tamu. Obed Edom sebenarnya bukan Lewi. Ya. Bukan dari suku Lewi. Kalau saudara membaca nanti dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, itu bukan dari suku Lewi. Tetapi dikatakan dia orang Gad.
Ya, dititipkanlah tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom orang Gad. Ya. Tetapi walaupun dia bukan Lewi, karena ada peningkatan rohaninya, maka diberi kesempatan untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Dimulai dari penunggu pintu gerbang, penerima tamu. Nanti meningkat lagi kalau kita lihat kelanjutannya. Ya. Jadi ini dimasukkan dalam ibadah. Kalau dulu hanya mempersembahkan korban yang dilakukan oleh imam, tetapi ada meningkat. Pada zaman Daud sudah dimasukkan musik, dimasukkan pujian, ada penunggu-penunggu pintu gerbang. Dan semua ini diatur dengan rapi. Ditata dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan penata layanan. Jadi semua ditata. Dipercayakan siapa pada kesempatan ini yang akan melayani di musik. Siapa pada kesempatan ini yang akan melayani di pujian. Siapa pada kesempatan ini melayani di penerima tamu. Siapa pada kesempatan ini melayani dalam bagian-bagian. Ini ada jadwalnya. Ada gilirannya. Ada penata layanannya. Sesuai dengan peningkatan rohani mereka masing-masing. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Termasuk juga pembacaan kitab suci itu dimasukkan dalam ibadah. Ya. Atau khotbah. Ya. Maka pada zaman Yesus ada di bumi ini, khotbah sudah masuk dalam ibadah. Dalam Lukas pasalnya yang keempat, ketika tiba hari Sabat, maka Yesus memasuki bait suci. Lalu dia diberikan kesempatan untuk membacakan kitab suci yang diambil dari kitab Yesaya. Lalu Yesus membacakan kitab suci itu alias berkhotbah. Ya, demikian juga dengan pada zaman rasul-rasul. Ya, jadi khotbah itu sudah dimasukkan menjadi bagian dari ibadah. Ya, puji-pujian, penyembahan, doa, ya musik, pemberitaan firman Tuhan dimasukkan dalam bagian ibadah. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya pemberitaan firman, tetapi puji-pujian pun sudah ibadah. Maka jangan terlambat ibadah. Haleluya. Ya, jangan katakan nantilah pas doa mau firman aku sampai. Puji-pujian itu bagian ibadah. Pemberitaan firman itu bagian ibadah. Ya. Jangan menanggapi ibadah itu hanya pemberitaan firman, tidak. Maka kalau saya pribadi, sebelum puji-pujian dimulai, ya saya sudah berusaha untuk sampai duluan. Ya, bukan hanya karena saya tinggal di pastori, tidak. Ya, dimanapun saya begitu. Ya, kalaupun ada undangan pelayanan, saudara, ya, dimanapun itu, saya selalu berusaha. Sebelum ibadah dimulai, sudah sampai. Karena saya tahu bagian daripada puji-pujian itu adalah bagian dari ibadah. Ya, termasuk pemberitaan firman. Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai 20. Demikian, Iya. ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Iya, terus. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Iya, mulai. Iya. Nah, sudah. Dia diberikan kesempatan membaca Alkitab. Terus. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ya. ia menemukan nas di mana ada tertulis. Iya, diberikan kepadanya dari Nats. Kitab Yesaya. Oh, ini Nats untuk minggu ini. Ya, untuk Sabat ini. Ya, diberikan.
Apa yang dibacakannya terus? Roh Tuhan ada padaku, Ya. oleh sebab Ia telah mengurapi aku Ya. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, Terus. dan Ia telah mengutus aku Ya. untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Ya. dan penglihatan bagi orang-orang buta, Ya. untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, Terus. untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Iya, ini dibacakan. Iya, pembacaan kita suci. Ya, khotbah. Jadi bukan hanya dibacakan, tetapi juga diterangkan. Supaya orang yang mendengar bisa mengerti. Maka saya katakan tadi, pemberitaan firman itu, khotbah itu juga adalah bagian dari ibadah. Puji-pujian itu, penyembahan itu bagian dari ibadah. Iya. Maka ini harus kita bawa bagaikan suatu korban. Puji-pujian itu bagaikan korban yang kita persembahkan. Musik itu bagaikan korban yang kita persembahkan. Pemberitaan firman ini bagaikan korban yang kita persembahkan. Ya. Maka bawalah persembahanmu, bawalah korbanmu yang terbaik. Apakah puji-pujian yang kita korbankan, yang kita persembahkan, bawa yang terbaik. Puji Tuhan dengan sikap yang terbaik. Amin. Bersorak bagi Tuhan dengan sikap yang terbaik. Amin. Mainkan musikmu, persembahkan kepada Tuhan dengan sikap yang terbaik. Dengarkan dan terima firman Tuhan dengan sikap yang terbaik. Itu ibadah. Ya, jadi apapun yang kita persembahkan, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah ibadah itu harus dilakukan dengan sikap rasa hormat kepada Tuhan. Supaya ibadah kita dikenal. Jangan buat ibadah dan pelayanan itu sesuka hati kita, tidak. Tetapi harus dengan penuh penghormatan. Kalau dalam perjanjian lama, dia masih lebih condong dalam bentuk jasmani. Binatang yang jasmani itu yang dipersembahkan. Ya. Lalu nanti seperti pada zaman Daud sudah dimasukkan pujian, dimasukkan musik. Ya. Baik pujian sukacita, pujian penyembahan. Ya, sudah musik yang nyari ini dimasukkan. Pemberitaan firman Tuhan ini juga dimasukkan bagian dari ibadah. Tetapi dalam perjanjian baru, dia lebih menonjolkan kepada hal yang lahir, yang rohani, yang batin. Maka Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua mencatat, oleh sebab itu, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang kedua, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Jadi kalau kita perhatikan dimulai dari ayatnya yang pertama, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, jadi tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Ya, kalau beribadah, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai korban. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban, berarti tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Ya, milik Kristus. Bisa ditangkap? Ya. Tubuh kita ini milik Kristus. Sehingga sepenuhnya tubuh kita ini, hidup kita ini dikendalikan oleh Kristus. Bukan lagi kita menurut nyaunya kita, menurut senangnya kita,
Menurut keinginan kita, menurut daging kita, tidak. Tapi menurut Kristus. Iya, persembahkan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah dipersembahkan kepada Kristus, berarti milik Kristus. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Terus, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, iya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, tubuhmu itu bukan lagi milikmu sendiri, tetapi Kristus. Terus, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. iya. Karena itu muliakanlah Allah Ya. dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini harus dipersembahkan dulu. Tuhan, seluruh tubuhku, ya, hidupku ini kupersembahkan milikmu, bukan lagi menurut kehendakku, kesenanganku. Kalau menurut kesenangan kita kan daging ini, ya, maunya disenangkanlah. Jam-jam segini enaknya daging ini tidur kan? Betul? Ya, apalagi saudara dekat dengan AC kan? Ya, makin berhembus angin sepoi-sepoi, makin enak ya. Ya, jam-jam segini enak. Tetapi karena tubuh ini sudah kita persembahkan, bukan lagi kehendakku, bukan lagi keinginanku, bukan lagi kesenanganku. Sudah kupersembahkan bagaikan disalibkan. Menjadi milik Kristus. Sehingga tubuh kita ini dapat kita pakai memuliakan Allah. Menyenangkan Allah, menghormati Allah. Ya. Kalau tubuh kita ini sudah dipersembahkan kepada Kristus, maka tubuhmu jangan lagi dikotori dengan dosa. Ya. Hukumnya binasa. Kalau kita mundur kepada pasal 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Siapa yang membinasakan tubuh atau bait Allah, ia akan dibinasakan. Ya, maka tadi dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan, layak bagi Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh ini, hidup kita ini kita persembahkan dulu menjadi korban. Ya, jadi bukan lagi kita yang berkuasa atas tubuh kita, tapi Tuhan. Baru dilanjutkan dengan ayatnya yang kedua. Dalam ayatnya yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya. Jadi ibadah kita dengan karakter kita harus sejalan. Jangan ibadahnya hebat, ibadahnya full. Iya. Dalam seminggu tidak ada absennya, tetapi karakternya tidak mendukung. Karakter itu harus sejalan. Terjemahan firman Allah yang hidup, saya kutip dulu. Ayat 2 saja. Demikian, Ya. jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Ya, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Melainkan, jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru ya, dalam segala perbuatan dan pikiran. ya, Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri ya. bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna Terus, dan sungguh-sungguh memuaskan Ya. saudara. ini. Jadi tidak sama. Tapi kita betul-betul sudah mengalami pembaharuan. Sehingga kita dapat mengerti bagaimana kita beribadah dengan benar. Bagaimana kita beribadah seperti Habel. Ya, kita harus mengerti bagaimana ibadah yang dikenan Tuhan.
Bukan hanya sekedar beribadah, tidak hanya sekedar menghadiri suatu kebaktian saja, tidak. Tetapi kita harus betul-betul mengerti, memahami bagaimana menghormati Tuhan, tunduk kepada otoritas Kristus. Ya, ini bisa terjadi kalau kita mengalami pembaharuan. Terjemahan sederhana saya kutip. Ya, terjemahan sederhana. Demikian. Iya. Artinya kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik, Iya. yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi marilah kita menyerahkan tubuh kita sebagai kurban persembahan kepada Allah. iya terus. Dan Dia akan memperbaharui pikiran kita, Iya. sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Iya. bagi kita, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Ya, jadi kita dibaharui dulu. Setelah kita dibaharui, barulah kita bisa mengerti ya apa yang menjadi kehendak Allah melalui ibadah-ibadah kita. Ya, kalau kita tidak mengalami keubahan, pembaharuan, kita tidak akan pernah bisa mengerti. Kita nanti menganggap kalau kita sudah menghadiri, mengikuti suatu kebaktian, Tuhan sudah senang. Tidak. Dari awal saya sudah sampaikan ada ibadah yang dibenci, ada ibadah yang percuma, ada ibadah yang sia-sia. Ya, maka dibutuhkan pembaharuan ya, pikiran. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, kita bisa mengerti sempurnanya kerinduan Tuhan itu. Zaman Nabi Amos, umat Tuhan begitu giat beribadah pada zaman Nabi Amos. Kalau kita melihat kitab Amos, ya dari pasal pertama dan seterusnya, ya umat Tuhan begitu giat dalam beribadah. Tetapi sangat disayangkan, mereka itu menolak suara Nabi. Menolak suara Nabi. Suara Nabi adalah firman kebenaran. Ya, firman kebenaran. Nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan, menyampaikan kebenaran. Tetapi mereka menolak. Mereka giat dalam beribadah, tetapi mereka menolak suara Nabi. Suara kebenaran. Mereka menolak teguran Nabi. Nabi Amos. Ya, Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 13. Mereka menolaknya. Demikian ayat 10. Iya. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Iya. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala Bayangkan, perkataannya. ini Amos difitnah lagi. Iya. Padahal Tuhan yang mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan nubuatan dalam ayat-ayat sebelumnya. Tetapi di sini difitnah. Terus. Sebab beginilah dikatakan Amos, Ya. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, Ya. dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ya. Ini kan digenapi di kemudian hari. Ya. Yerobeam itu memang ya Tuhan bunuh. Dan Israel menjadi buangan. Terus. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Ya. Pelihat, pergilah, Ya. enyahlah ke tanah Yehuda, Ya. carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Bayangkan, baik pelihat. Kalau dulu Nabi disebutkan pelihat. Hai pelihat, hai Nabi, pergilah. Ya, ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Oh ini daerah kudus katanya. Coba terus. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, Ya. sebab inilah tempat kudus raja, Ya, terus. inilah bait suci kerajaan. Ya, jangan bernubuat di sini. Ditolak. Suara Nabi itu ditolak. Suara kebenaran itu, firman kebenaran itu ditolak. Amos difitnah. Siapa yang melakukan ini tadi? Ayat 10. Lalu Amazia, Imam di Betel. imam di Betel. Kira-kira kalau imam itu adalah jabatan pelayanan. Ya, imam di Betel. Pelayan di Pelayan gereja yang menolak
Suara Nabi. Waduh. Justru Amos, Nabi Amos ini dipersalahkan. Dipersalahkan. Saudara yang terkasih. Walaupun orang-orang pada zaman itu tekun dalam ibadah. Tetapi mereka menolak suara Nabi. Firman kebenaran. Dengan mempersalahkan Nabi Amos. Ingat, mempersalahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita lebih maju. Tidak. Mempersalahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita berkembang. Tidak. Setiap mereka mengalami masalah. Setiap mereka mengalami pergumulan yang disalahkan orang lain. Yang disalahkan orang lain. Itu tidak akan pernah maju. Maka orang kalau dia mengalami masalah yang disalahkan orang lain. Setiap mengalami masalah yang disalahkan orang lain. Itu tidak akan pernah mengalami kemajuan. Ya, tidak. Justru apa yang mereka alami? Mereka terkapar. Mereka jatuh, rebah. Dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Rebah. Ya, teruna-teruna muda pun rebah dan tidak bangkit lagi. Ya. Setiap ada masalah mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita maju. Justru itu akan membuat kita rebah dan tidak akan bangkit lagi. Pada pasal yang kelima ayat 1 dan ayat 2. Di mana mereka rebah? Di mana mereka terkapar? Di tanahnya sendiri. Tanah yang mereka miliki, tanah perjanjian. Tetapi di sana mereka terkapar. Ya, pasal 5 ayat 1. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Sebagai ratapan. Bayangkan. Ya. Tuhan berkata, dengar ini sebagai ratapan bagimu, kata Tuhan. Terus. Telah rebah tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Iya, terus. Terkapar di atas tanahnya. Iya. Tidak ada yang membangkitkannya. Iya. Telah rebah dan terkapar. Di mana mereka terkapar? Di tanahnya. Tanahnya adalah tanah perjanjian. Mereka rebah di tanahnya sendiri. Mereka terkapar di tanah perjanjian. Dan tidak bangkit lagi. Tidak ada gairah untuk bangkit. Tidak ada yang membangkitkannya. Kenapa? Setiap mereka mengalami masalah, mempersalahkan orang lain. Setiap ada masalah, setiap ada pergumulan, yang lain dipersalahkan. Tidak akan pernah bangkit. Tidak akan pernah bangkit. Tidak akan pernah mengalami kemajuan. Tidak akan pernah mengalami kemenangan. Contohnya saja, pemain sepak bola, atau pemain badminton, atau pemain voli. Ya, setiap kalah yang disalahkan siapa? Lawan. Setiap kalah yang disalahkan siapa? Wasit. Oh, lawan main curang. Oh, wasit tidak adil. Ya, setiap masuk bola ke tempatnya, oh ini net terlalu rendah. Ketika dia pukul bola ke lapangan lawannya, tidak masuk. Dia berkata, net terlalu tinggi. Ya. Ketika dia tidak bisa mengambil bola, oh ini angin. Lawan main pun dipersalahkan. Wasit dipersalahkan. Net terlalu tinggi. Net terlalu rendah. Angin pun dipersalahkan. Kalau model seperti ini, pernahkah itu juara? Tidak akan pernah. Kalau kita punya kualitas, kalau kita hebat, kita tidak akan dipengaruhi oleh semuanya itu. Kalau kita punya kualitas, net tidak mempengaruhi. Kalau kita punya kualitas, angin tidak mempengaruhi. Kalau kita punya kualitas, lawan main tidak akan mempengaruhi.
Maka perlu belajar, tingkatkan kualitas kita. Jangan mempersalahkan orang lain. Amin. Ya, belajar stop mempersalahkan orang lain. Supaya kita mengalami kemajuan. Belajar meningkat. Belajar meningkatkan kualitas. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Ya, saya selalu punya moto ini. Never blame anyone in your life. Jangan pernah menyalahkan siapapun di dalam hidupmu. Tapi belajarlah, tingkatkan kualitasmu, mutu pelayananmu. Supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Jadi bangsa Israel pada zaman Nabi Amos mereka beribadah. Tetapi sangat disayangkan. Mereka menolak firman kebenaran. Mereka menolak suara kenabian. Justru mempersalahkannya. Dan mereka tidak pernah bangkit-bangkit. Alkitab mencatat. Mereka rebah, jatuh, terkapar di tanahnya sendiri. Di tanah perjanjian. Yang seharusnya mereka dilimpahi dengan segala berkat. Seharusnya mereka limpah dengan segala kemurahan Tuhan. Justru mereka terkapar. Harusnya kita diberkati. Bukan terkapar. Amin. Maka belajar untuk meningkatkan kualitas kita. Tingkatkan kualitas ibadahmu. Tingkatkan kualitas pelayananmu. Tingkatkan kualitas rohanimu. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati. Haleluya.